Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Fajar Online dimanapun berada, semoga insya Allah kita semua dalam lindungan Allah, kita semua sehat-sehat dan insya Allah menyongsong bulan suci Ramadan yang menghitung beberapa jam di masa akan datang. Allah senantiasa izinkan untuk kita bersama dengan keluarga. Karena tidak semua Allah berikan kesempatan itu kepada hambanya, mungkin karena sakit, mungkin karena ada yang lebih dulu meninggalkan kita semua. Maka tentu sebagai hamba kita senantiasa bersyukur atas nikmat semua ini yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula salawat dan taslim kita tidak pernah lupa mengirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di pada mahsyar insya Allah kita menjadi hamba Allah yang beruntung dan akan mendapatkan syafaat, selamat, bukan hanya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu pemirsa Fajar Online, waktu begitu cepat berjalan, di mana kita tidak akan pernah mampu menghentikan waktu itu. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti. Alhamdulillah, tidak terasa Ramadan di depan mata. Tentu semua kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan, di mana semua orang yang bergembira bukan hanya lahir dan batin, tapi tentu memang ada perasaan yang membuat kalbu ini terasa rindu dengan suasana Ramadan. Maka sebagaimana yang senantiasa kita dengarkan, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasaduhu alan niran. Siapa yang gembira dengan masuknya datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan menjauhkan jasadnya dari api neraka. Tentu apa yang disampaikan ini adalah gambaran dengan halus kalimatnya yang tentu bagi kita yang berpikir ingin mengambil hikmah dari petikan ini semua, bahwa Ramadan bukan hanya mulia karena pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ramadan bukan hanya mulia karena ampunan yang Allah turunkan untuk kita. Tapi jauh dari itu semua, Ramadan ini adalah rahmat di mana Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ataukah kita semua. Karena insya Allah bukan saja pahala yang kita akan dapatkan berlipat, tapi insya Allah lebih dari semua itu ada keberkahan yang tidak diberikan di bulan-bulan lain. Namun kalau kita mengambil petikan dari hadis Nabi, kami shaimun, begitu banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi al-ju' wal atas, hanya mendapatkan balasan dari lapar dan hausnya. Kalau kita ingin mengambil renungan dari hadis ini, tentu kita akan bertanya-tanya, alangkah ruginya orang yang didatangi bulan suci Ramadan, alangkah ruginya mereka yang diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah memasuki bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh berkah ini, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya jual atas lapar dan haus. Apa yang menyebabkan semua itu? Karena ternyata dalam berpuasa kita bukan hanya dituntut untuk menahan makan dan minum. Karena sekiranya kita hanya berpuasa menahan mulut dari makan dan minum, maka itu tidak lebih dari kita melakukan aktivitas yang secara nyata hanya menahan mulut ini untuk masuknya makanan dan minuman itu. Tapi ada hal yang sangat lebih penting dari hakikat puasa ini. Maka tidak salah Imam Al-Ghazali memberikan gambaran tingkatan orang yang berpuasa.
bahwa ada 3 tingkatan manusia berpuasa yang bersama. Yang pertama tingkatan al-awam, mereka yang berpuasa sebagai puasanya orang awam. Siapakah mereka? Mereka hanya mampu menahan mulutnya dari makan dan minum, tapi dia tidak mampu menahan mulutnya untuk berbicara dari hal-hal yang tidak penting, dari hal-hal yang berbau dusta, dari hal-hal yang berbau ghibah, dan dari hal-hal yang berbau gosip. Yang kedua, ada orang yang berpuasa pada tingkatan kedua, puasa bil khusus. Mereka bukan hanya menahan makan dan minum, tapi lebih khusus lagi, mampu menahan kedua matanya dari melihat hal yang tidak layak, mampu menahan dari kedua telinga mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mampu menjaga kedua tangannya dari berbuat yang tidak baik, mampu menahan kedua kakinya dari melangkah yang tidak baik. Maka tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang lebih baik lagi, khusus bil khusus. Mereka bukan hanya mempuasakan mulutnya, lidahnya, matanya, mempuasakan kedua telinga, kedua tangan dan kakinya, tapi mereka mampu mempuasakan hati yang senantiasa terikat zikrullah, mengingat kepada Allah. Mereka lah orang yang beruntung, yang kemudian pada akhirnya Allah janji, dengan puasa ini la'allakum tattaqun, engkau menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Ramadan singkat 30 hari, tarbiyah di dalamnya singkat, tidak lama, tapi semoga dengan tarbiyah 30 hari ini, dengan puasa yang sesungguhnya, kita akan menjadi hamba Allah yang semakin lebih baik, manusia yang tidak sombong lagi karena dia tahu bahwa hakikat dari puasa ini sebenarnya juga ingin mengikis dari kesombongan itu. Apa yang ingin dibanggakan? Seolah-olah Allah ingin mengatakan, dari hikmah puasa ini, engkau yang sombong, tinggalkanlah kesombonganmu, karena yang ada padamu itu hanya titipan. Mudah bagiku memberikan yang banyak, tapi lebih mudah lagi bagiku untuk mengambil yang ada itu. Dengan ucapan kun fayakun, semua bisa terjadi. Dengan hikmah puasa ini, yang tadinya orang yang sombong bisa menjadi lebih baik. Yang tadinya mulut yang suka, mohon maaf dengan bahasa kasarnya, mak gosip, itu pun mampu kita tahan. Karena apa artinya kita puasa? Tetapi mulut ini tidak pernah kita biasakan untuk berpuasa dari mengucapkan hal-hal yang kurang adab, dari hal-hal yang mengucapkan kurang positif. Karena pada akhirnya ucapan itu bisa mampu kita keluarkan, tapi kadang kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak mampu mengontrolnya. Akhirnya Bapak Ibu pemirsa Fajar Online, kembali kepada diri ini. Semoga Ramadan kali ini kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang telah Allah berikan di masa yang lalu. Alangkah ruginya kita, Ramadan datang kita tidak meraih ampunan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Man shama Ramadana imana wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, yang tentunya menjaga dirinya dari semua yang akan menghalangi dirinya mendapatkan ampunan, maka insya Allah dengan Ramadan akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi perlu dicatat bahwa ternyata kita selama ini kadang berpuasa hanya rutinitas, tapi tidak mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya dijanjikan oleh Allah. Padahal tidak sedikit ayat yang menyampaikan tentang kemuliaan bulan Ramadan, tentang pahala yang dijanjikan di bulan suci Ramadan, tapi kadang kita menyanyiakan semua itu. Salah satu yang kadang kita sia-siakan kemuliaan dari Ramadan, di mana akan Allah simpan satu malam, Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, bahkan kemuliaannya Allah gambarkan khairum min alfi syahr, lebih mulia, bukan setara, tetapi Allah memberikan gambaran khairun, lebih mulia min alfi syahr, dibandingkan 1000 bulan. Apa maknanya semua itu? Allah seolah-olah ingin memberikan gambaran takaran bahwa malam yang aku berikan itu di bulan Ramadan akan turun Lailatul Qadar, tidak akan pernah ternilai hitungannya, karena Allah memberikan bahasa lebih mulia dari 1000 bulan. Itu adalah makna bahwa malam itu adalah malam yang sangat-sangat berfaedah bagi kita.
Siapa yang beribadah dengan khusyuk di malam itu, maka setaralah ibadahnya bahwa dia telah beribadah lebih dari 1000 bulan. Kalau kita ingin konversi menjadi tahun, 83 tahun lebih. Sementara usia umat Nabi kita semua sekitaran 60 tahun sampai kurang lebih 80 tahun. Maka akhirnya kembali kepada diri ini. Gambaran pahala, kemuliaan Ramadan itu tidak ada nilainya seandainya kita tidak memaksimalkan ibadah-ibadah yang terbaik. Tunggu kapan lagi? Belum tentu Ramadan yang akan datang Allah berikan untuk kita. Maka songsonglah Ramadan di depan mata dengan segala aktivitas beribadah. Jangan sampai kita yang mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Qam min sha'imun. Begitu banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, melainkan jual atas hanya lapar dan haus. Cukup sekian pemirsa Fajar Online. Semoga ada berkah untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedir Syam, Bupati Maros. Alhamdulillah kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh gembira, dan mari kita isi Ramadan nanti dengan amalia-amalia Ramadan yang terbaik. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Mohon maaf lahir dan batin, dan mari kita memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.